Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai para sahabat pecinta sejarah peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca tentang sejarah seorang pemuda yang pandangannya meredup menatap kejauhan. Hanya semburat hitam yang membentur penglihatannya. Di dalam ruang kegelapan yang menyelimuti seluruh penjuru, dia kebingungan sendiri. Tiba-tiba secercah cahaya menerobos dinding mata, menyapu seluruh ruang dan waktu yang ada. Dia lihat rembulan yang ranum menggelantung tenang di atas awan. Tak tahu apa yang mesti ia kerjakan, dia ikuti saja arah rembulan itu. Perjalanan sepertinya tidak akan lama. Entah kenapa langkah kakinya terasa sangat ringan. Di sepanjang perjalanan pada malam itu, dia melihat beberapa orang telah mendahuluinya pergi ke arah bulan. Ketika dia kejar, ternyata mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata para sahabat-sahabat dekat. Kapan kalian sampai di sini? Tanyanya pada sahabat-sahabat itu. Ya sekarang ini, jawab para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas tiba-tiba terbangun pagi ini dengan 1000 pertanyaan yang menggumpal di dalam hati. Mimpi itu sepertinya nyata sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas masih belum tahu arti mimpi yang dia alami malam tadi. Dan itu terus-menerus mengganggu perasaannya. Dari keramaian kota Mekkah yang tak pernah tenang belakangan ini, dia terkejut mendengar cerita orang-orang tentang keponakan Abu Thalib, yaitu Muhammad bin Abdullah yang tiba-tiba mengaku menjadi utusan Allah. Dia semakin terkejut ketika tahu bahwa pengikut agama baru itu adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman itu lagi. Kenapa bisa persis seperti yang ada di dalam mimpi? Entah kenapa ia seperti merasa berada di dalam mimpi itu lagi. Seketika itu juga kecerdasannya berputar. Perasaannya membenarkan sesuatu. Ia sadar bahwa mimpi itu adalah magnet Tuhan untuk menggerakkan hatinya pada cahaya rembulan, yaitu pada cahaya agama baru Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku kemudian menemuinya di lembah Jiyad. Aku pun masuk Islam, dan tak ada yang mendahului keislamanku selain mereka bertiga, yaitu Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat besar yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad ini bernama Sa'ad bin Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Sa'ad bin Abi Waqqas masih tergolong paman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri pun sering berujar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas di hadapan banyak para sahabat. Inilah pamanku. Coba tunjukkan padaku paman kalian. Selain keistimewaan nasab yang dimilikinya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang namanya begitu disegani di dataran Irak juga termasuk orang yang paling awal masuk Islam, yaitu orang ke-6 pada saat berusia 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata sendiri tentang keislamannya. Aku masuk Islam sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu. Keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas di satu sisi memang memperkokoh eksistensi agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun di sisi yang lain, keislamannya adalah luka yang lebar menganga bagi keluarganya, terutama ibunya sendiri, yaitu Hamnah binti Abi Sufyan bin Umayyah. Di samping semua itu, kisah keislaman Sa'ad adalah lukisan yang menggambarkan arti sebuah totalitas di dalam mencintai agamanya. Sama dengan orang-orang Quraisy yang lain, Hamnah, yaitu ibu Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah perempuan yang memegang teguh kepercayaan nenek moyang, yaitu penyembahan terhadap berhala. Tidak heran jika kemudian dia marah besar mendengar kabar keislaman putranya, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Semua kebencian dan juga kemarahannya kemudian membulat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tegasnya menolak diajak kembali menyembah berhala, seperti tradisi yang sudah-sudah. Menanggapi semua itu, secara nekat Hamnah kemudian menyiksa dirinya sendiri dengan sebuah janji kepada Sa'ad. Ya Sa'du, ma hadha dinul ladzi qad ahdathta, la tad'anna dinaka hadha aw la akul wa la ashrabu hatta amut. Agama macam apa yang telah engkau ikuti ini? Keluarlah dari agama barumu itu, atau aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati, tegas Hamnah mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas. Hamnah memang tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu putranya sendiri, sejak dahulu memang sudah terkenal sebagai seorang pemuda yang sangat setia mencintainya. Bahkan cinta pada ibunya itu semakin bertambah dari hari ke hari, semakin besar dari waktu ke waktu. Namun demikian, saat Sa'ad bin Abi Waqqas telah meyakinkan dirinya untuk masuk Islam, sangat mungkin ibunya itu belum tahu bahwa Allah dan Rasulnya telah menggeser posisinya dari hati Sa'ad. Kenyataan selanjutnya yang sangat menyakitkan, ternyata Hamnah benar-benar melaksanakan janjinya untuk tidak makan dan minum. Sebaliknya, bukannya mengikuti kemauan ibunya sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas justru tak acuh sama sekali melihat ibunya yang seperti itu. Lebih tegas dari itu, dengan terus-menerus memendam gejolak batin karena cintanya kepada sang ibu yang begitu mendalam, Sa'ad berkata kepada ibunya yang mulai lemah dan sakit-sakitan, "Ibu, aku memang sangat mencintaimu, tapi cintaku kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih besar dari cintaku padamu. Demi Allah, seandainya saja engkau memiliki 1000 nyawa, dan nyawa itu keluar satu persatu dari dirimu, wahai ibu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agama baruku ini untuk selamanya." Semua keteguhan itu kemudian Allah abadikan di dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 15. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Namun pergaulilah keduanya itu di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Melihat kisah yang sangat inspiratif itu, tidak heran jika kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi sahabat agung Nabi Muhammad, bahkan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, Al-Ashra Mubasysyirina bil Jannah. Di antara keutamaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik pernah bercerita, suatu waktu kami, yaitu para sahabat, duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba beliau berkata, "Yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tidak lama kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada mereka. Selain orang ke-6 yang paling awal masuk Islam dan dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad, beliau juga tercatat sebagai orang pertama yang menembakkan anak panahnya di jalan Allah, sebagaimana Zubair bin Al-Awwam, yaitu pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas tiba-tiba memberi sebuah komando aneh kepada pasukan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pasukan Islam untuk menceburkan diri ke dalam sungai Tigris. Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga pasukannya kemudian berjalan di atas air bagaikan berjalan di atas bumi. Ketika tentara Persia kemudian melihat pasukan Islam mengapung di atas arus sungai Tigris, mereka berucap ketakutan,
Kita tidak sedang berperang dengan manusia. Yang kita perangi ini adalah jin.